Good morning everyone. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, ya, ada berbagai macam gaya hidup yang saya perhatikan, ya, yang manusia lakukan dalam menjalani kesehariannya. Ada yang pertama adalah gesera-sera, whatever will be, will be. Nah, orang yang model demikian ini, saudara, orang tidak mau peduli dengan coronavirus. Dia juga mau peduli juga dengan cara menjaga dia supaya tidak terjangkit dengan penyakit ini. Jadi kalau sakit, ya sakit. Keteledoran yang bisa kita lihat dari kacamata manusia kita. Ya, gesera-sera. Apapun yang terjadi, kalau mau sakit, ya sakit. Kalau mau mati, mati. Jadi istilahnya adalah sesuatu yang sayang sebetulnya untuk bisa dijalani kalau kita bisa lakukan. Ya. Itu yang gaya yang pertama, gaya serah-serah. Yang kedua adalah gaya hiding. Ya. Hiding place begitu. Orang yang penuh dengan ketakutan karena setiap hari dibombardir dengan berapa jiwa yang mati karena penyakit ini, sehingga mereka mengurung dirinya, ya, seolah-olah rumah mereka adalah penjara mereka. Tidak lagi menikmati arti kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, ya, adalah enjoy life. Ya, enjoy life. Enjoy life itu menikmati. Ya, walaupun mereka stay at home, mereka bisa menikmatinya. Ya, mereka cuma ke grocery, mereka bisa berpakaian baju baru juga. Ya, karena memang terbatas sekali lingkup kita untuk pergi sekarang. Ya, tetapi mereka jelas enjoy life. Mereka menjaga kesehatan mereka juga. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah denial. Denial ini adalah orang-orang yang mau cepat sekali, ya, keadaan berubah menjadi new normal. Mereka ingin loncat ke new normal ini sehingga melupakan apa yang dilakukan coronavirus ini, ya, selama hampir setengah tahun daripada tahun 2020 ini. Tetapi saya akan berikan sikap yang kelima yang paling positif, yaitu be ready. Be ready itu adalah kita ini mengusahakan apa yang kita bisa lakukan, ya, secara baik sekali, bahkan mempersiapkan untuk apapun generasi berikutnya akan lakukan bagi kebaikan dunia dan keutuhan bumi kita. Nah, itu semua membutuhkan habits, ya, change habit. Saya kok yakin percaya satu hal, new normal ini menuntut kita untuk change habits kita. New normal menuntut kita untuk merubah kebiasaan kita. Nah, ada 10 yang saya ingin berikan secara cepat saja. Saya ingin berikan kepada saudara. Bersabarlah untuk mendengarkan apa yang 10 hal. Yang pertama adalah berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan dengan mulut. Saudara tentunya tahu bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, siapa yang sering mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, terbentuknya iman positif, terbentuknya masa depan saudara bergantung kepada apa yang masuk, saudara. Apa yang saudara perkatakan kepada diri sendiri. Apa yang diperkatakan firman Tuhan kepada diri Anda. Anda mau terima atau Anda mau reject firman Tuhan itu. Itu bergantung sekali dengan apa yang kita katakan. Kalau kita mengeluh terus, maka kehidupan kita akan terpuruk. Tapi kalau kita mengucap syukur, maka kehidupan kita secara perlahan pun akan melihat, memberikan buah-buah. Hati-hati menggunakan mulut. Rubah kebiasaan untuk menggunakan mulut ini hanya khusus memberkati orang. Yang kedua adalah, hari ini aku akan mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, Lukas 17 ayat 1 mengatakan tidak mungkin tidak adanya offense. Semuanya terjadi. Tapi Tuhan Yesus katakan, celakalah engkau yang menyebabkan offense ini terjadi. Kita pasti dilanggar, saudara. Hak kita pasti dilanggar oleh seseorang. Itu sudah pasti. Itu kehidupan. Dan saya yakin percaya bahwa kita sebagai orang yang dewasa, kita harus tidak sama seperti dunia
dalam Roma 12 ayat 2, bahasa Inggrisnya baik sekali. Dikatakan, do not be conformed with the world, ya, but be transformed. Jadi ada perkataan conform, ada perkataan transform. Conform itu outside in, pengaruh luar yang masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau saudara dijahati, kemudian saudara kepahitan, itu conform. Berarti saudara ini masih terpengaruh dengan keadaan luar. Makanya saudara tidak pernah stabil. Ya, tapi be transform. Transform itu inside out. Apa yang ada di dalam saudara. Makanya bukan reaksi, tapi respons. Nah, ini penting sekali untuk saudara ketahui bahwa kita ini membutuhkan respon-respon, ataupun kita ini harus memberikan respon-respon yang memberikan nama Kristus menjadi mulia, menjadi harum, saudara. Ya. Oleh karena itu, do not be conformed with the world. Istilahnya janganlah saudara itu kalau disakiti orang, dijahati orang, saudara kemudian kepahitan. Saudara harus mengampuni. Makanya hari ini, jadikan itu kebiasaan. Hari ini aku akan mengampuni kesalahan orang lain. Yang ketiga adalah aku tidak akan membalas balik kejahatan orang lain. Nah, mengampuni itu cukup, ya, istilahnya cukup hebat bagi manusia biasa. Tetapi mengampuni tok tidak cukup. Sebenarnya kalau kita mau maju dalam rohani, mengampuni tok itu tidak cukup. Kita harus merubah kebiasaan yang lain, yaitu mengingat-ingat, ya, mengingat-ingat akan kesalahan orang lain. Jadi kalau kebiasaan yang kita harus perbaiki adalah kita harus melupakan kesalahan orang lain. Wow, ini merupakan satu tindakan ilahi. Kalau mengampuni aja sudah berbau ilahi, apalagi melupakan kesalahan orang lain. Tetapi yakini saudara bahwa kita benar-benar harus bisa melupakan sehingga kita tidak mau membalas balik kejahatan orang lain kepada kita. Berapa banyak di antara saudara yang berdoa negatif sekali. Ya, saudara minta Tuhan untuk menghancurkan keluarga orang yang menyakiti saudara. Saudara minta Tuhan untuk mengirim coronavirus itu kepada orang yang menjahati saudara. Saudara stop doa demikian. Doa itu tidak akan pernah dijawab. Dan itu akan membuat kelabu ya jiwa saudara. Tetapi biarlah rubah habit saudara. Rubah habit saudara supaya saudara ini memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Yang keempat adalah aku mulai berdoa bagi musuhku. Wow. Ya, mengampuni sudah berat, melupakan sudah merupakan ilahi. Ini berdoa untuk musuh saudara. Ya. Ini merupakan satu tindakan ilahi sekali. Matius 4 ayat 44, Matius 5 ayat 44 mengatakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara harus ngetep kasih kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni saudara, kenapa saudara tidak bisa mengampuni orang lain, bahkan berdoa bagi orang lain? Ampuni kesalahan orang lain. Lupakan kesalahan orang lain. Bahkan doakan mereka supaya mereka ya ada di jalan yang benar. Supaya tidak banyak korban lagi seperti saudara. Itu yang keempat, saudara. Yang kelima, aku akan berjalan melebihi dari apa yang dituntut kepadaku. Firman Tuhan katakan, kalau ada orang minta jubahmu, berikan bajumu juga. Ya, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang satunya lagi. Saudara tahu, ini merupakan satu kesempatan yang tidak banyak. Dituntut daripada kita untuk melangkah, untuk memberi, ya untuk melayani lebih daripada apa yang seharusnya kita berikan. Tetapi lakukan dengan sukacita. Itu merupakan satu habit. Ya, nanti kalau ada persecution, kalau nanti ada penganiayaan, saudara tidak akan tergopoh-gopoh untuk membela iman saudara. Lakukan itu. Banyak orang mau mati demi nama Kristus. Why? Karena biasa dalam hidup ini. Mereka melakukan ya di luar batas apa yang dituntut. Itu yang kelima. Yang keenam adalah aku akan melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Bahkan tidak perlu orang lain itu ketahui. Ya, berapa banyak di antara saudara yang menginginkan menggenapi mimpi orang lain. Saudara ingin mimpi saudara digenapi? Genapi mimpi orang lain terlebih dahulu. Tapi jangan gembar-gembor, saudara. Kalau saudara menolong, janganlah gembar-gembor. Ya. Bahkan dikatakan di Matius 6 ayat 3,
Dikatakan begini, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Wow, saudara. Ya, biarlah saudara menjadi berkat rahasia. Ya, ada istilah secret funds. Ini secret giver. Saudara akan menjadi seseorang yang dikasihi oleh Allah, sebab saudara menjadi tangan, dan tangan kiri maupun tangan kanan daripada Tuhan itu sendiri kepada seseorang. Yang ketujuh adalah hari ini aku akan memperlakukan orang lain sebagaimana aku mau diperlakukan, menerima perlakuan itu. Nah, ini bicara tentang respect, saudara. Kalau saudara menginginkan segala sesuatu yang terjadi dalam diri saudara, saudara harus respect juga apa yang saudara berikan kepada orang lain. Selama bumi masih ada, hukum tabur tuai itu akan selalu berjalan. Ya, saudara menuai segala sesuatu yang jelek hari ini. Mungkin periksa juga apa taburan saudara. Ya. Kalau saudara merasakan, wow, hidupku ini penuh dengan berkat, penuh dengan kasih karunia. Perhatikan juga, taburan saudara pastilah unggul di sana. Sebab apa yang saudara nikmati hari ini adalah hasil taburan dari hari kemarin. Yang kedelapan adalah aku akan merawat kesehatanku dan penampakanku. Saudara, di zaman COVID-19 ini, ya kita ketakutan, kita kadang-kadang sembunyi, kita kadang-kadang tidak memperhatikan diri lagi, ya perawakan diri lagi, kita tidak dandan lagi. Saudara yang kasih, yang pertama begini, ya saudara perhatikan protokol daripada COVID-19. Lakukan itu. Taat kepada pemerintah. Lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah saudara tetap harus menampakkan diri presentable. Sebab penampakan luar ini adalah amplop, saudara, dari isi surat yang Yesus, yang orang bisa baca tentang Kristus di dalam diri saudara. Ya. Kita harus memberi buah, saudara. Ya, istilahnya kita harus memberi buah dari keselamatan itu. Dengan cara apa? Pertama yang paling simpel. Ya. Kita tidak muka cemberut, kita tidak taruh muka yang sedih, tapi kita taruh muka yang penuh dengan pengharapan. Tentunya yang dari dalam, saudara. Transformasi dulu. Dari dalam keluar. Tidak ada kemuliaan yang terpancar dari wajah saudara kalau tidak ada kemuliaan di dalam hati saudara. Yang kesembilan adalah aku akan tumbuh dewasa dalam perihal rohani. Maju terus dalam hal spiritual. Sebab Tuhan pilih kita untuk memberi buah. Oleh karena itu cari wajah Tuhan, cari kerajaannya, dan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan quit, ya, jangan berhenti di tengah jalan. Semua usahamu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terakhir 10, aku akan mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Saudara, kita tidak ada yang tahu berapa waktu lagi yang tersisa sebelum kita bertemu muka dengan Tuhan. Maka selama masih ada waktu di bumi ini, di dunia ini, lakukan yang terbaik. Persiapkan diri saudara, hidup kudus. Saudara mampu, tidak percaya, baca Roma 6. Ya, tubuh dosa itu sudah berhenti berbuat dosa. Oleh karena salib Kristus, kelahiran baru saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih, ya kita harus mempersiapkan diri ya untuk hidup di surga pada waktu kita di atas muka bumi. Persiapkan diri untuk menghadap Tuhan, mengucap syukur lebih banyak sehingga pada waktu nanti saudara di surga, ya karena saudara sering mengucap syukur, banyak mengucap syukur, saudara tidak salah tingkah di surga. Kalau sudah ngomel terus di sini, saudara, sudah jelek-jelekin si A, si B, si C, yang jelekin Tuhan juga, saudara sampai ke surga, saudara katakan ini tempat asing untuk aku, saudara salah tingkah terus, saudara merasa malu, ya, mengucap syukur yang banyak supaya saudara benar-benar ketemu keluarga nantinya di surga. Kemudian yang kedua adalah saudara harus benar-benar berdoa syafaat, saudara. Memberi terlebih dahulu. Memberi itu baik sekali, karena memberi itu adalah investment di surga. Memberi lebih daripada apa yang saudara tuntut. Ya, memberi dengan pengorbanan. Jadi saya yakin percaya ketika saudara masuk ke rumah Bapak, saudara lihat taburan semuanya. Ya, yang ketiga adalah saudara berdoa syafaat. Berdoa syafaat ini penting sekali untuk mengikis keegoan kita, yang mengikis semua keakuan kita. Sebab pada waktu kita berdoa syafaat, kita akan lihat juga ketika kita sampai di surga, kita akan lihat juga bahwa doa-doa kita itulah yang menyelamatkan si A dari bunuh diri, dari kesulitan ini, dari kesulitan sana. Justru mereka ada, mungkin saudara berangkat duluan, mereka masih di bumi, mereka menjadi giant of faith karena doa syafaat saudara. Ya, kemudian yang terakhir adalah sharing Yesus. Kita harus berani untuk sharing Yesus.
berapa banyak kita tidak berani. Kesaksian kita itu bisa merubah kita. Ya, saya sudah sharing beberapa video klip sebelumnya, ya bagaimana kesaksian seseorang itu menjadikan hati saya penuh dengan kasih mula-mula lagi. Oleh karena itu, rubah tabiat saudara, rubah kebiasaan saudara. New normal require new habits. Biarlah 10 habits ini, new habits ini bisa saudara proses. In Jesus' name. Saya Pastor Hani Yasa Putra dari kota Brisbane, Australia.